Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, berikut adalah hasil praktik percakapan coaching kami di SD Negeri Saidan. Adapun coach dalam praktik percakapan ini adalah Bapak Beni Susetya, Kepala Sekolah SD Negeri Saidan, dan sebagai coachi adalah saya Erna Puspitasari, guru kelas 6 SD Negeri Saidan. Selamat siang Pak Beni, mohon maaf sebelumnya. Apakah Pak Beni saat ini ada waktu luang untuk mengobrol dengan saya? Selamat siang Bu Erna, kebetulan saat ini saya ada waktu senggang. Ada apa nih tiba-tiba kok datang ke ruangan saya? Gini Pak Beni, ada sesuatu yang mau saya obrolin dengan Bapak terkait dengan permasalahan pembelajaran yang saya alami di kelas 6 ini. Kira-kira permasalahan apa ya? Jadi gini Pak, tahun ini kan saya diberi amanah kembali untuk mengajar di kelas 6. Nah, yang pertama itu kan kelas 6 untuk tahun ini itu kan baru melaksanakan kurikulum merdeka untuk yang pertama kali. Kemudian di awal masuk kemarin itu saya juga melaksanakan asesmen diagnostik kognitif Pak untuk anak-anak yang naik di kelas 6. Nah, dari situ itu saya kok melihat ternyata kemampuan literasi membaca dan literasi numerik dari anak-anak itu masih kurang maksimal. Masih banyak saya temui anak-anak yang belum lancar dalam membaca, kemudian juga dalam menghitung itu juga perkalian, pembagian, penjumlahan masih kurang lancar, pengurangan pun juga masih kurang lancar. Nah, kalau seperti ini menurut Bapak bagaimana? Baik, kalau bisa saya simpulkan di sini, yang pertama Ibu Erna ini mengalami tahun pertama untuk kurikulum merdeka di kelas 6. Kemudian ada permasalahan kemampuan literasi dan numerasi anak-anak itu kurang. Nah, ini yang mana dulu yang mau didiskusikan dengan saya? Kalau menurut saya nih Pak, yang penting itu di ini kemampuan literasi membaca dan literasi numeriknya anak-anak yang masih kurang itu yang ingin saya diskusikan dengan Bapak. Baik, berarti kita fokuskan pada persoalan literasi dan numerasi ya Bu Erna? Iya Pak. Nah, apa harapan Bu Erna dari permasalahan ini? Kalau saya sih pengennya gini Pak, kan anak-anak itu saat ini belum belum memahami dengan baik tentang literasi maupun numerasi. Nah, saya itu ininya ketika saya sudah mendapatkan solusi dari dialog ini, dari diskusi ini, harapan saya anak-anak kelas 6 itu nantinya bisa meningkat kemampuan literasi membaca maupun literasi numeriknya mereka, karena kan anak-anak sudah kelas 6 dan besok di akhir tahun kan ada ujian sekolah dan ujian ASPD Pak. Itu harapan saya. Oke, baik. Apa sih yang Ibu ketahui tentang anak-anak kelas 6 yang sekarang ini? Kalau yang saya amati ini ya Pak, dari hasil pengamatan saya itu saya lihat itu kan anak-anak kelas 6 ini mungkin hanya terdiri dari 3 siswa ya, siswa kelas 6 kita ini, tapi dari ketiga siswa itu ada 2 anak yang berkebutuhan khusus, termasuk dalam slow learner Pak, ini 2 anak ini. Kemudian yang satunya anak reguler, tetapi kemampuan kognitifnya pun juga tidak jauh berbeda dengan 2 anak yang berkebutuhan khusus ini. Nah, kemudian dari hasil asesmen itu juga terlihat
kalau kemampuan membaca mereka, membaca kalimat, kemudian memahami kalimat itu juga masih kurang. Kemudian dalam menghitung itu masih kebalik-balik Pak, menghitung penjumlahan pengurangan itu masih kebalik. Misalkan 19 dikurangi bukan 19, misalkan 14 dikurangi 9 kayak gitu, nanti anak-anak cara menghitungnya bukan 4 dikurangi 9 tapi 9 dikurangi 4, padahal itu kan belum tepat. Itu kondisi yang saya ketahui Pak dari anak-anak kelas 6 saya yang sekarang ini. Baik, jadi dari analisa Bu Erna tentang kemampuan literasi dan numerasi anak-anak kelas 6 itu belum maksimal. Nah, di sini Bu Erna perlu memoles untuk mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi anak-anak itu akan bisa mencapai yang maksimal. Nah, dari hasil analisa Bu Erna itu kira-kira ada nggak sesuatu yang bisa menjadi modal untuk mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi mereka? Kalau menurut saya ada sih Pak potensi yang mereka miliki dari anak-anak kelas 6 ini. Kalau dari pengamatan saya selama beberapa hari ini membersamai mereka, itu saya lihat anak-anak kelas 6 yang sekarang ini itu mudah untuk diajak bekerja sama. Kemudian juga saya merasa mereka itu aktif di kelas, bisa aktif di kelas, kemudian juga mereka itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi Pak. Kemudian ketika ada yang berbicara itu mereka mau mendengarkan apa yang sedang dibicarakan, kemudian juga mereka mau bertanya dan mau menjawab pertanyaan meskipun mungkin jawaban pertanyaan dengan pertanyaannya itu belum tepat jawabannya. Itu menurut saya potensi yang ada di anak-anak kelas 6 yang sekarang ini. Baik Bu Erna, jadi ada kemampuan besar anak-anak kelas 6 ini. Nah, terus bagaimana langkah Bu Erna untuk mengolah anak-anak agar kemampuan literasi dan numerasi, literasi bacaan maupun numerasi berhitung itu meningkat sesuai kemampuannya? Kalau saya berpikir gini Pak, saya akan membuat sebuah program atau beberapa program ya Pak untuk anak-anak di kelas 6 ini. Yang pertama itu saya ingin melaksanakan program ini Pak, sarapan matematika Pak. Jadi nanti sebelum pembelajaran dimulai itu saya ajak dulu anak-anak bermain-main dengan hitung-hitungan matematika, terutama untuk perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan yang dasar-dasarnya dulu. Harapan saya dengan adanya program sarapan matematika ini, kemampuan literasi numeriknya anak-anak bisa meningkat. Kemudian juga nanti setelah selesai pembelajaran siang kayak gitu, saya ajak anak-anak untuk read aloud. Jadi anak-anak nanti bisa mendengarkan sebuah cerita, kemudian memahami cerita yang nantinya disampaikan secara bergantian. Mungkin nanti saya dulu, kemudian dilanjutkan dengan anak-anak dengan bergantian setiap hari membacakan sebuah cerita. Nah, dari situ saya harapannya itu anak-anak bisa menceritakan kembali, kemudian bisa menuliskan juga inti dari apa yang sudah mereka dengarkan dari cerita yang sudah didengarkan seperti itu. Kemudian saya pengen ini Pak, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi nanti mungkin banyak permainan-permainan dalam kegiatan pembelajaran saya, karena saya lihat kan tadi anak-anak itu aktif ya sebenarnya, meskipun kemampuan literasi numerasinya itu kurang, tapi anak-anak itu aktif untuk mau bekerja sama juga. Jadi nanti saya akan
melaksanakan pembelajaran yang banyak menggunakan permainan-permainan. Terus juga ini Pak, kan di sekolah kita ada nih guru pendamping khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, itu nanti akan saya ajak berkolaborasi Pak dalam pembelajaran. Nanti biar GPK itu membantu mendampingi anak-anak dalam proses pembelajaran seperti itu Pak. Oke, baik, berarti Bu Erna akan melaksanakan sarapan matematika, kemudian read aloud, kemudian akan juga melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, serta berkolaborasi dengan guru pendamping khusus atau GPK. Ya, itu sebagai jawaban untuk mengatasi permasalahan Bu Erna. Nah, kira-kira gimana ini Bu Erna? Tadi yang awal mula datang ke sini dengan keadaan sedikit pusing, saya lihat setelah mengobrol dengan saya kok ini kelihatan cerah. Ya, ini Pak, ternyata saya setelah ngobrol-ngobrol dengan Bapak itu ternyata pikiran saya jadi terbuka Pak. Saya dapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas 6 ini. Kemudian saya jadi berpikir Pak, ternyata sebuah permasalahan itu justru malah bisa menumbuhkan sebuah kekuatan agar anak-anak kelas 6 ini bisa bisa tumbuh lagi kemampuan literasi numerasi mereka. Jadi udah sedikit lega nih, Udah lega dengan tadi mengobrol dengan Bapak ini, karena saya bisa mendapatkan solusi. Dan yang tadinya saya gimana nih kok saya menghadapi masalah yang berbeda dari tahun yang sebelumnya, itu ternyata ada solusi yang nanti bisa saya laksanakan. Dan mudah-mudahan dengan hasil diskusi kita ini kemampuan literasi numerasi anak-anak kita di kelas 6 bisa meningkat, dan nanti anak-anak siap untuk melaksanakan ujian sekolah maupun ASPD Pak. Amin. Baik, berarti sudah tidak ada ganjalan lagi ya Bu Erna? Sudah ada Pak. Nah, terus kira-kira kapan rencana akan dilaksanakan? Insya Allah secepatnya Pak. Insya Allah besok pagi ini Pak, saya akan menjalankan program-program yang tadi kita diskusikan. Kemudian juga saya akan berkolaborasi dengan GPK untuk menjalankan program-program tadi Pak, biar semakin cepat kan semakin baik nih Pak, biar nanti kemampuan literasi anak-anak di kelas 6 ini akan bisa meningkat. Oke, baik Bu, saya sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan cerita dari hasil pelaksanaan pembelajaran Ibu, dan kita bisa mengobrol lagi mungkin bulan depan untuk mendengar cerita perubahan dari kelas 6 setelah Ibu melaksanakan pembelajaran yang Ibu rencanakan tadi. Oke, baik Pak. Insya Allah besok bulan depan kita agendakan untuk kita kembali berdiskusi lagi ya Pak. Nanti akan saya ceritakan Pak gimana hasil dari diskusi kita ini, hasil dari apa yang sudah kita diskusikan, kemudian bagaimana perubahan yang terjadi di kelas saya. Terima kasih ya Pak saya ucapkan, karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya ajak diskusi, dan saya pun akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Beni. Nah, ini saya mohon izin Pak untuk kembali ke kelas karena mau mempersiapkan langkah yang akan saya lakukan besok pagi. Terima kasih Pak Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.